I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Biografisnya Max Weber. Jadi Max Weber itu lahir di Erfurt, Jerman 21 April 1864. Lahirnya pada suatu keluarga kelas menengah. Perbedaan-perbedaan penting di antara kedua orang tuanya memiliki efek yang memengaruhi psikologisnya. Ayahnya Weber adalah seorang birokrat yang berhasil mencapai posisi politis yang paling penting. Dia jelas-jelas bagian dari kemapanan politis sehingga menjauhi segala kegiatan atau idealismenya yang membutuhkan pengorbanan dan pengabdian. Selain itu, ayahnya Weber adalah seorang pria yang menikmati kesenangan-kesenangan duniawi yang tentunya bertentangan dengan istrinya. Ibunya Weber adalah seorang Calvinis. Calvinis adalah suatu agama. Seorang Calvinis yang taat, seorang wanita yang berusaha menjalani kehidupan asketiknya dan meninggalkan sebagian besar kesenangan yang sangat digandrungi oleh suaminya. Perbedaan dan ketegangan itu mempunyai dampak yang sangat besar untuk Weber, karena mustahil untuk mengikuti kedua orang tuanya secara sekaligus. Sebagai anak, Weber dihadapkan pada suatu pilihan yang jelas. Mula-mula, tampaknya dia memilih mengikuti orientasi kehidupan ayahnya. Tetapi, belakangan, dia semakin mendekat kepada jalan yang ditempuh oleh ibunya. Pada usia 18 tahun, Max Weber memutuskan untuk merantau ke sebuah universitas di Heidelberg. Weber memperlihatkan perkembangan di bidang intelektualnya secara cepat. Setelah menempuh 3 semester perkuliahan, Weber meninggalkan Heidelberg untuk bertugas militer. Pada tahun 1884, dia kembali ke Berlin dan pergi ke rumah orang tuanya. Dia menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar PhD, menjadi seorang pengacara, dan mulai mengajar di Universitas Berlin. Di dalam menjadi seorang pekerja yang kompulsif, asketik, dan rajin. Dalam istilah masa kini, dia adalah seorang workaholic atau gila kerja. Dorongan kuat untuk bekerja pada tahun 1896 menghasilkan jabatan sebagai profesor ekonomi di Heidelberg. Akan tetapi, pada 1897, ketika karir akademik Weber sedang mekar-mekarnya, ayahnya meninggal dunia setelah pertengkaran keras di antara mereka. Pada 1904 dan 1905, Weber menerbitkan salah satu karya terbaiknya yang dikenal sebagai The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Di dalam karyanya itu, Weber mengumumkan dominasi agama ibunya pada level akademik. Weber mencurahkan banyak waktunya untuk mempelajari agama, meskipun dia pribadi bukanlah agamis. Meskipun dia terus ditekan oleh masalah-masalah psikologis, setelah 1904, Weber mampu berfungsi benar-benar menghasilkan salah satu karya yang terpenting. Pada tahun itu, Weber menerbitkan studi-studi atas agama-agama di dunia perspektif historis dunia, misalnya agama Cina, India, dan Judaisme kuno. Pada kematiannya 14 Juni 1920, dia sedang mengerjakan karya yang paling penting, The Economy of Society. Selain menghasilkan tulisan-tulisan yang sangat banyak dalam periode tersebut, Weber melaksanakan sejumlah kegiatan lain. Dia membantu mendirikan masyarakat sosialis Jerman pada 1910, rumahnya dijadikan pusat jajaran intelektual, termasuk para sosiolog seperti George Simmel, Robert Michael. Selain itu, lebih penting lagi, di dalam karyanya di antara pikiran birokratis yang diwakili oleh ayahnya, religiositas ibunya, ketegangan yang tidak terpecahkan, itu meresapi karya Weber sebagaimana kehidupan pribadinya. Salah satu teori Max Weber yaitu mengenai tindakan sosial. Menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki tujuan atau maksud tertentu dan memperhatikan reaksi orang lain dalam melaksanakan tindakan tersebut. Dalam pandangan Weber, tindakan sosial juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti struktur sosial, kekuasaan, dan agama. Ia berpendapat bahwa agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk nilai-nilai dan norma-norma yang membentuk tindakan sosial. Dalam karyanya yang terkenal, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Weber mengemukakan bahwa agama Protestan memainkan peran penting dalam perkembangan kapitalisme modern.
Ia berpendapat bahwa nilai-nilai yang dianut oleh agama Protestan seperti kerja keras, disiplin, dan penghematan. Dalam hal ini, Weber menunjukkan bahwa sejarah awal tindakan sosial berkaitan erat dengan perkembangan agama dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tipe-tipe tindakan sosial. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Tindakan rasional instrumental berfokus pada rasionalitas manusia, planning, untung dan rugi, serta resiko. Contohnya, tindakan untuk mengikuti SNMPT atau seleksi nasional berbasis tes yang harus dilakukan oleh lulusan SMA atau SMK. Secara rasional, siswa-siswi tersebut akan menerima resiko kesuksesan dengan masuk perguruan tinggi negeri ataupun resiko kegagalan. Yang kedua, tindakan rasional nilai. Tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai etika, adat, maupun nilai lainnya. Contohnya, kita akan makan dan minum menggunakan tangan kanan, baik saat di rumah maupun di acara umum, seperti resepsi pernikahan, karena dinilai lebih baik. Yang ketiga, tindakan afeksi. Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual. Tindakan afeksi sifatnya spontan, kurang rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya, pendukung tim sepak bola A langsung bergemuruh bersorak gembira di stadion saat tim andalannya berhasil mencetak gol di gawang lawan. Jadi, berguruh bersorak gembira adalah tindakan sosial, sementara mencetak gol adalah perasaan atau emosi yang menyebabkan tim A menjadi bergemuruh bersorak gembira. Tindakan tradisional. Tindakan tradisional adalah perilaku seseorang yang dilandasi oleh kebiasaan secara turun-temurun, baik diperoleh dari diri sendiri maupun orang lain, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan yang matang. Tindakan ini terjadi karena dipengaruhi oleh adat istiadat atau kebiasaan. Contohnya, mengikuti upacara ngaben bagi masyarakat Hindu di Bali. Materi yang terakhir yaitu mengenai metode mempelajari tindakan sosial. Metode tindakan sosial yang digunakan oleh Max Weber adalah Verstehen. Verstehen merupakan suatu ilmu yang berusaha memahami tindakan-tindakan sosial dan menguraikannya dengan menerangkan sebab-sebab tindakan tersebut. Verstehen merupakan kata dari bahasa Jerman yang berarti pemahaman. Di dalamnya yang berusaha mengerti dan memahami makna yang mendasari dan mengitari peristiwa atau fenomena sosial dan historis. Pendekatan ini bertolak pada gagasan bahwa tiap situasi sosial didukung oleh jaringan makna yang dibuat oleh para aktor yang terlibat di dalamnya.